Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Materi kuliah tentang teknologi pemrosesan bahan pangan. Buku yang dipakai adalah Food Processing Technology, ditulis oleh P. Pillows. Pillows, ya, oke, Indonesia ya. Oke, materinya adalah ada di pertemuan 9/10 adalah heat process, bisa dibuka di halaman 252. Yang kali ini akan saya bahas tentang heat process lebih ke blanching ya. Pemutihan di sini. Lalu ada pasteurisasi, evaporasi, distilasi, ekstraksi. Lalu di pertemuan 11 hingga 14 ada drying and freezing. Yang terakhir ada packaging. Sebenarnya output dari kuliah pilihan ini adalah artikel review. Jadi materi buku ini bisa dipandukan dengan buku yang lain karena bukan menjadi suatu ajak ya buku ini yang dipakai sebenarnya ya. Oke, langsung saja ke materinya. Di sini bisa kamu buka lewat PDF, nanti kamu bisa lihat di sini ada apa aja ya. Itu ada di 252, saya klik di sini ya. Ini sudah saya coret-coret dulu ya. Dan beberapa tugasnya ada di sini. Jadi nanti kemarin kan sudah bagi tugas tim ya. Dalam satu tim itu siapa orangnya. Dan nanti outputnya adalah satu artikel. Ya silakan dipahami dulu ya materinya karena ini cukup banyak. Di part 3 ada processing by application of heat. Jadi di sini ada proses pengaplikasian atau penerapan dari penggunaan sebuah panas ya. Di sini juga ada treatment dari sebuah panas ya maksudnya ya. Penanganan dari penggunaan panas itu menyisakan ya satu metode paling penting yang digunakan dalam pemrosesan pangan. Yang tidak hanya karena efek panas yang diinginkan ya, desirable di sini diinginkan, yang lebih kepada kualitas ya, kualitas pangan tersebut. Jadi, pangan yang dimaksud ini adalah sejumlah makanan yang dikonsumsi ya, dalam bentuk, yang sudah dimasak dan juga di-bake. Di-bake itu kayak mana ya kita bilang ya, kita baking ya. Kalau baking tuh ya roti lah lebih tepatnya ya, pakai pemanggang seperti itu. Nanti juga ada arti kata roasting ya, roasting berarti dipanggang ya. Jadi ada juga yang di sini yang dimaksud ada sejumlah makanan yang dikonsumsi dalam bentuk telah dimasak maupun dalam proses yang bisa dalam bake ya. Di sini untuk menghasilkan rasa, aroma ya yang tidak dapat dibuat dari proses yang lain. Tetapi juga karena dari pengaruh pengawetan ya dalam sebuah makanan itu juga disebabkan oleh perusakan enzim sebenarnya. Jadi ada bagian yang dibutuhkan dari pengaruh tersebut ya ceritanya. Jadi, pengaruh pengawetan dari makanan itu juga disebabkan oleh dekstruksinya enzim, perusakan ya. Terus ada mikroorganisme, serangga ya di sini ya maksudnya ya, dan parasit. Sedangkan, keuntungan utama dari pemrosesan yang penggunaan panas ini adalah, itu ada semacam apa ya, Eee, s proses kondisi prosesnya itu mudah lebih dikontrol di sini maksudnya. Terus juga memiliki kemampuan untuk, apa sih, shelf life ya, makanan yang kita bilang itu berdurasi cukup panjang, tapi dia stabil di sana. Jadi tidak mudah membusuk lebih tepatnya. Yang di mana makanan tersebut tidak membutuhkan mesin pendingin, refrigeration ya. Yang ketiga adalah perusakan dari faktor anti nutrisi. Jadi, seperti ada inhibitor trypsin ya, yang ditemukan di beberapa legume. Legume itu kayak kacang-kacangan maksudnya ya, kategorinya. Yang keempat adalah improvement, jadi ada peningkatan di sini, ketersediaan ya dari beberapa nutrisi. Contohnya di sini adalah kayak, proses pencernaannya jadi lebih lebih meningkat ya, lebih cepat gitu ya, lebih lebih tertangani kalau di bahasanya sini. Dari seginya ada karena ada protein, ada glatinisasi dari starch, tepung ya ini ya, dan juga pelepasan dari ikatan niacin. Saya tadi cari juga arti niacin dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ada ya, tetap niacin kalau dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi di sini diartikan ikatan niacin. Nanti kamu coba cari lagi ya artinya yang lebih tepatnya ya.
Walaupun panas juga mengubah atau menghancurkan ya, merusak dari beberapa komponen dari yang ada di makanan, itu dia bertanggung jawab terhadap rasanya, warna ya, terus aroma, tekstur, dan sebagai hasil dari mereka yang dirasakan untuk, apa ya, kita bilang, kualitasnya jadi lebih rendah ya, dan nilainya juga lebih rendah. Beruntungnya ya, perbedaan dalam nilai D yang ada di bab 1 itu antara komponen ini itu maksudnya flavor, color, taste, texture ya, dan kawan-kawan itu, eee, dan mikroorganisme atau enzim yang dieksploitasi ya, melalui penggunaan suhu yang lebih tinggi, terus juga waktunya lebih singkat dalam proses penggunaan panas ya. Nah, suhu yang tinggi dengan waktu yang singkat itu singkatannya di sini HTST. Ya, pemrosesannya itu didesain untuk memproduksi beberapa level atau tingkat yang sama dari perusakan mikroorganisme ya, mikrobial atau enzim tersebut. Kalau suaranya agak berisik, maaf ya, ada suara kipas ya. Mmm, Terus ya di sini dia bilang kan ya HTST ya, didesain ini jadi dia mau gunakan suhu yang lebih rendah, waktunya lebih panjang tentunya. Tadi kan dia bilang sini, dia mau pakai suhu tinggi, waktunya rendah. Terus ternyata dia nyoba high temperature kan yang awal. Terus dia mau coba lagi dengan suhu yang rendah, tentu dengan waktu yang lebih cepat. Tetapi karakteristik dari sensori itu yang tadi flavor, color, taste, and texture itu, bisa dikatakan terjaga ya, misalnya ibarat kata kalaupun turun tidak terlalu besar nilainya dari, apabila sebelum dan setelah kalau kita singkat katanya seperti itu. Lalu di sini perkembangan ya, blanching itu kayak pemutihan atau pemucatan bahasa Indonesianya ya. Jadi kayak gula itu kan dari tebu, tebu itu dibakar, aslinya warnanya coklat. Tapi beberapa customer itu inginnya putih, jadi di-blanching jadi ceritanya, jadi diputihkan ya. Terus juga ada perkembangan dari pasteurisasi di bab 11, terus sterilisasi menggunakan panas di bab 12, evaporasi di bab 13, dan dehidrasi di bab 15. Yang masing-masing dari mereka itu fokusnya adalah tentang, peningkatan teknologi ya, improve teknologi dan adanya kondisi proses yang lebih terkontrol di sini ya, untuk mencapai kualitas produk yang lebih tinggi. Ekstruksi, ya ada di bab 14 itu sebenarnya, alamiahnya dari sebuah HTST, high temperature shorter, time ya, short time di sini proses ya, dan juga proses lainnya. Yang di mana, ekstruksi itu melibatkan dielektrik dan juga pemanasan oatmeal. Nah, ini bisa jadi sebuah topik loh kalau mau penelitian atau menjadi sebuah bahan kajian review artikel ya. Jadi misalnya kamu mau pakai pemanasan dielektrik atau oatmeal, lebih kepada blanching-nya lebih kepada, ekstruksinya di sini ya, itu silakan saja. Ini banyak banyak tema yang ada di buku ini, kamu bisa ambil yang mana dari apa yang saya sampaikan. Oke, di sini lanjut panas oatmeal yang didesain untuk ya, dia itu mau minimalisir kerusakan ya daripada kualitas sebuah makanan. Terus di sini dia bilang, ada nih, proses panas lainnya yang jauh lebih sederhana, yaitu ada baking, roasting, dan juga frying. Frying penggorengan ya ceritanya ya. Yang, dicenderungkan ya, ini ya, ditujukan untuk mengubah sensori, dari sebuah produk dan tentu pengawetannya tuh dapat dicapai dengan proses selanjutnya. Jadi ini adalah proses yang sederhana tapi sebagai, proses yang awal gitu ya, maksudnya untuk mencapai pengawetan. Ya, di sini dia bilang, tapi pengawetannya itu dicapai bukan dari roasting, bukan dari baking ataupun frying, tapi ada di proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya itu apa? Chilling, freezing, dia bilang ya. Jadi kalau ada yang bilang baking, roasting, frying adalah suatu metode untuk, meningkatkan apa ya kita bilang ya,
untuk mengawetkan ya sebuah makanan, maka itu bukan sebenarnya. Ini adalah proses awal. Nanti akan dicapai proses lainnya yang berupa chilling, ya pendinginan ataupun freezing, yang kamu bisa buka di bab 19 dan 21. Ataupun kamu juga bisa, dalam hal proses untuk proses selanjutnya di sini ya, further further processing itu adalah selection of suitable packaging system. Jadi, habis kamu baking, roasting, frying, itu untuk pengawetannya bisa kamu dari sisi packaging system. Ya, yang ada di bab 20, 24, dan 25. Jadi tinggal milih sebenarnya. Kalau kita imajinasikan dalam baking lah ya, kita bilang roti ya, ya kan ada yang di-packing saja, ya. Ada lagi yang roti setelah di-baking mungkin dia butuh apa lagi nih prosesnya untuk pengawetannya, untuk shelf life-nya segala macam. Oke, di sini kita teruskan ya, itu ya. Jadi ada aduh, pengaruh lainnya ya, pengaruh lainnya yang lebih penting dari sebuah pemanasan itu adalah kita selektif dalam removal itu kayak menghilangkan ya, komponen yang volatil, mudah menguap dari sebuah makanan. Pada evaporasi di bab 13 dan juga dehidrasi di bab 15, apa ya, removal itu penghilangan dari, air yang untuk di sini tugasnya adalah menghambat ya. Jadi air itu kita kurangi atau kita hilangkan, itu untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan juga aktivitas dari enzim, yang tentunya untuk mencapai pengawetan. Nah, di distilasi di bab 13 seperti alkohol lah ya kita bilang, itu secara selektif dikurangi ya, dihilangkan ya ceritanya keberadaan dari alkohol itu, eee, untuk memproduksi alkohol terkonsentrasi. Oh iya, oke. Distilasi itu kan sebenarnya, campuran air dan alkohol sorry, contoh salah satu distilasi adalah air dan etanol ya, misalnya kita bilang ya dalam praktikum kimia organik kemarin tuh distilasi. Jadi ketika kita distilasi sebenarnya ada pemekatan atau pemurnian. Pemurnian di mana, di distilasi tersebut itu hanya etanol yang kita miliki, tidak ada lagi air. Kita katakan etanol 96%, maka 96% itu adalah murni adalah grade-nya adalah etanol, maka 4%-nya adalah air. Nah, dengan distilasi itu kan dimurnikan, jadi etanolnya makin pekat, etanolnya itu makin, eee, sebentar ya. Jadi etanolnya itu jadi lebih banyak ya. Jadi untuk mencapai 96% itu udah bagus, tapi kalau lebih tinggi lagi tuh berarti dia untuk grade-nya mungkin, ke industri ya kita bilang ya, ada beberapa. Dan etanol itu kan kalau dijual di pasaran tuh tidak etanol yang besar grade-nya, karena itu cukup berbahaya, makanya dibuat dalam kadar yang paling tinggi berapa. Kalau untuk, eee kayak alkohol lah ya, untuk wajah kan 70% segala macam ya, di sini. Nah, itu dihilangkan ya untuk mendapatkan produk yang terkonsentrat. Terkonsentratnya adalah etanolnya. Dan komponen dari rasa itu di-recovery, dipulihkan kembali dan kita tambahkan ke dalam beberapa makanan lah kita bilang, untuk meningkatkan karakteristik sensorinya. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Di halaman 254 di sini ada heat processing using steam or water. Saya tetap mengartikan steam seperti di kuliah operasi teknik kimia 1, eee, apa ya, s oh, steam itu, apa ya, saya bilang ya, uap air, tapi takutnya nanti artinya jadi hal lain, jadi saya tetap arti kata dengan steam ya. Di sini seperti yang di materi awal tadi ya kan kita, aduh, dia hilang lagi nanti. Kecil lagi dia. Oke, it's okay lah ya. Oke, di sini blensing ya, salah satunya. Jadi saya jelaskan dulu sampai blensing, nanti kamu bisa dapat ide untuk apa, review artikel kamu ya. Blensing itu pemutihan tadi yang saya bilang ya. Mana ini? Bentar ya.
Oke, Blensing itu memiliki sejumlah fungsi ya. Yang satu dari hal lainnya adalah dia Blensing untuk menghancurkan aktivitas enzim di sayuran dan beberapa buah-buahan, sebelum ke proses selanjutnya. Contohnya itu ini nih sebenarnya tidak diprioritaskan untuk metode yang tunggal untuk pengawetan, tetapi Blensing itu adalah suatu proses awal, pre-treatment, di mana yang secara normalnya itu digunakanlah kita bilang antara persiapan bahan baku dan proses selanjutnya. Yang umumnya tuh kita taunya adalah sterilisasi panas ya, penggunaan panas, terus dehidrasi gitu ya, dehidrasi dan freezing yang ada di bab sekian. Blanching juga dikombinasikan dengan peeling. Peeling itu pengelupasan ya, atau pembersihan dari makanan. Dan di situ tuh untuk mencapai kayak apa ya, hemat energi, konsumsi untuk penghematan konsumsi energi, ruang dan juga modal dari alat yang kita gunakan. Oke, lalu ada beberapa proses, untuk sayuran ya, contohnya tuh kayak bawang ya, onion ya, bawang, terus juga ada paprika hijau yang tidak membutuhkan blanching. Jadi nggak semua, makanya tadi di sini ada, sayur-sayuran ya, di sini maksudnya tuh sayur-sayuran dan beberapa buah-buahan. Jadi ada beberapa yang sebenarnya tidak termasuk butuh sebenarnya kita bilang ya. Nah, ini bisa jadi ide loh buat kalian yang mau review artikel. Jadi kalian mengumpulkan review artikel, siapa sih yang blensing, siapa yang nggak blensing gitu kan ya. Gimana hasilnya segala macam. Nah, ternyata dua material ini, onion dan green pepper itu paper ya. Karena ngomong ke Indonesia jadi, suka ini ya. Itu tidak punya blensing, tidak butuh sebenarnya ya, karena, eee, untuk mencegah, aktivitas jadi dia nggak butuh blensing ya untuk mencegah aktivitas si enzim selama penyimpanan. Tetapi, hal yang terjadi itu sebenarnya ketika blensing-nya dihilangkan ataupun blensing-nya itu kurang kita bilang, jadi ada penurunan kualitas kita bilang ya kan, blensing itu sebenarnya untuk menekan, jadi untuk bukan mengartikan dia tidak butuh blensing artinya dia tambah bagus, enggak juga, tetap kualitasnya ada yang turun. Nah, tapi ketika dia tidak pakai blensing, kualitasnya itu lebih oke dibandingkan dengan blensing maksudnya. Misalnya gini, dengan tidak blensing misalnya nilai scoring-nya 80. Kalau dia pakai blensing jadi 60. Maksudnya ada indikator dari sensori yang membuat sebaiknya dia tidak blensing. Jadi ada indikator dalam bentuk kuantitatifnya, bukan yang semacam, "Oh, nggak bagus nih dengan blensing, oh ini." Tapi dia pasti memberikan kenapa itu bagus dengan tidak blensing dan kawan-kawan, ya. Lalu di sini untuk mencapai, apa ya, inaktivasi ya, ketidakaktifan dari sebuah enzim yang cukup itu, makanan itu dipanaskan secara cepat mencapai suhu awal, preset temperatur, jadi suhu awalnya. Terus dilangsungkan juga di waktu awalnya ya, jadi harus pas kalau kita bilang. Terus didinginkan secara tepat, menuju ke suhu sekitar, sama dengan suhu sekitar jadinya ya. Misalnya dia awalnya dipanaskan suhu 100 terus dinginnya mendadak, sekarang tuh suhu suhu lingkungan misalnya 35 misalnya ya, cepat-cepat dia turunkan, langsung segala macam. Nah, faktor ini akan mempengaruhi waktu blensing sebenarnya ya. Apa aja sebenarnya faktor-faktornya itu? Tipe dari buah-buahan atau sayur-sayuran, ukuran dari potongan makanan, waktu suhu blensing, dan juga metode pemanasan, ya. Nah, ini ada teorinya ya untuk blensing. Teori dari perpindahan panas yang tidak steady state melalui konduksi dan konveksi itu digunakan untuk menghitung waktu blensing dan juga permasalahan yang ada di sampelnya ada di, kamu bisa lihat 1.7 yang digambarkan di bab 1.
Lalu suhu pemrosesan yang maksimum, deep freezing dan dehidrasi itu tidak cukup untuk menonaktifkan enzim. Jika makanan tidak di-blanching, perubahan yang tidak diinginkan dalam karakteristik sensori, terus properti nutrisi, itu akan berlangsung selama penyimpanan. Pengalengan, pernah lihat makanan yang dikalengkan ya, ceritanya kayak buah dikalengkan segala macam ya. Kayak, GGPC, Great Pineapple apa ya, saya lupa itunya ada di Lampung, cukup terkenal ternyata itu diekspor ya, ternyata barang itu selama ini saya nggak tahu, begitu udah sampai di Jawa baru paham itu ternyata barang, kualitas yang bagus ya, dan ternyata kami yang ada di sana tidak pernah mengkonsumsi. Ya ngapainlah ya nanas kita makan di kaleng ya, tinggal beli, potong, dan kawan-kawan. Ternyata ada beberapa produksi di Indonesia, perkebunan itu bukan untuk dikonsumsi oleh orang Indonesia, tapi untuk ke luar negeri, ya dalam bentuk makanan kaleng. Mungkin coba deh nanti kalau ke Swalayan dan kawan-kawan kamu muterin rak, biasanya ditaruhnya di bawah, biasanya ya, ke lokasi mata kamu yang jarang kamu lihat karena dia cukup mahal harganya ya. Kalau nggak salah makanan kaleng itu yang buah, satu buah itu 500, misalnya anggap ya 500 gram ya saya bilang ya, itu bisa 60.000. Ya, ada lagi dia kayak, apa ya, kayak leci lah, leci ada, terus, jeruk, ya potongan jeruk, nah itu juga, ya. Terus ada juga jamur segala macam. Nah, ternyata di Pengalengan, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu sterilisasi, umumnya di dalam kaleng yang besar, itu cukup. Iya, mungkin cukup untuk mengizinkan pengaktifasian enzim itu berlangsung. Ya, jadi, ukuran kaleng waktu sterilisasi itu juga ternyata menjadi suatu hal untuk tahu pengaruh, enzim itu bekerja atau enggak nih ceritanya ya, aktivitas enzim enggak. Karena kalau enzimnya bekerja kan berarti ada pertumbuhan, kalau ada pertumbuhan nanti kan dia dari fase yang di mikrobiologi industri sampai ada yang membusuk, maka itu menjadi masalah di dalam pengkalengan. Oke, terus juga di situ juga ada kebutuhan untuk makanan yang diprioritaskan ke operasi pengawetan. Apa ya, under-blanching itu kayak pemutihan yang kurang ya kita bilang, itu dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan terhadap makanan dibandingkan tidak ada blanching. Nah, tadi kan ada onion dan green pepper, dia tidak butuh blanching. Jangan-jangan ada orang melakukan penelitian jadi dari blanching-nya 100%, 70%, 60% dan kawan-kawan, itu gimana pengaruhnya, ya. Itu di sini dia katakan, sedikitnya blanching itu mungkin menyebabkan lebih banyak kerusakan terhadap makanan dibandingkan tidak ada pemutihan. Karena panas ya, yang mungkin cukup merusak kehadiran dan juga oh salah, merusak jaringan, ini bukan kehadiran, tadi saya kira issue, ternyata tissue. Tissue itu jaringan ya, dan pelepasan enzim, tetapi tidak menonaktifkan mereka. Karena ya kerusakan yang, bertambah ya kita bilang ya, itu karena pencampuran enzim dan juga substrat. Tambahannya, hanya beberapa enzim yang dapat dihancurkan yang menyebabkan aktivitas itu meningkat, ya, dan lainnya, dan juga ada penurunan kualitas nilai yang dipercepat. Nah, ini hanya untuk sebuah blanching, nggak blanching ya, kita bilang. Lalu ada tahanan panas ya, dari sebuah enzim dikarakteristikan oleh D, dan juga ini nilai Z ya, ada di chapter 1. Enzim itu dapat menyebabkan, kualitas ketika kita konsum itu turun lah kita bilang ya di sayuran dan buah-buahan. Apa aja sih sebenarnya? Di sini katakan lipogenase, polifenol oksidase, poligalakturosa, ini galaktosa ini, gula ya, klorofilase. Dua enzim yang tahan panas tadi itu ditemukan sebagian besar ada di sayur-sayuran. Apa aja sebenarnya dua enzim itu? Dalam bentuknya adalah katalase ya kalau ini ya, peroksidase. Walaupun mereka tidak menyebabkan pembusukan selama penyimpanan, tapi mereka sebagai indikator ya adanya keberadaan sebuah enzim untuk menukseskan proses blanching tersebut.
Peroksidase ya, ini saya tidak bisa mengartikan peroksida nanti takutnya ya, padahal jadi saya artikan tetap dalam bahasa Inggrisnya saja ya. Itu lebih tahan panas dari dua hal sebelumnya ya. Padahal di sini cuma katalis ya. Maksudnya katalise dan peroksidase ya ceritanya ya. Dua tahanan ini dan ketidakhadiran dari sisaan dari aktivitas periodisasi itu dapat mengindikasikan bahwa sedikitnya enzim yang tahan panas itu dapat dihancurkan. Faktor yang mengkontrol laju pemanasan ya yang berada di pusat produk itu dapat didiskusikan di bab 1 dan dapat disimpulkan sebagaimana suhu dari media pemanasan. Tapi ini ntar artinya jadi, oh ya betul, media pemanasan ya. Oke, terus koefisien perpindahan panas secara konvektif, terus ukuran ya dan juga bentuk dari potongan makanan tersebut ya ternyata, dan juga konduktivitas termal makanan. Jadi kalau kita motongnya dengan mungkin kotak, mungkin juga bundar ya, atau tebalnya seperti apa ternyata menjadi bahasan juga. Ya kalau di penelitian yang sering kita baca itu memang ada yang demikian kita bilang ya. Oke, saya lanjut lagi sedikit lagi kok ini ya, sampai sini kok ya. Blanching juga mereduksi sejumlah kontaminasi dari mikroorganisme yang ada di permukaan makanan. Dan karenanya itu dia membantu di operasi pengawetan selanjutnya. Hal ini menjadi teristimewa ya, sangat penting dalam proses sterilisasi penggunaan panas. Sebagai waktu dan juga suhu pemrosesan yang didesain untuk mencapai produksian secara spesifik dalam jumlah sel. Jika blanching itu tidak memadai, ya sebuah kuantitas yang besar mikroorganisme itu akan hadir secara inisial itu awal ya, sebagai keberadaan yang awal, dan ini mungkin akan menghasilkan jumlah ya pembusukan ya di dalam bejana setelah pemrosesan. Freezing dan drying itu tidak secara substansi mereduksi jumlah mikroorganisme dari makanan yang tidak di-blanching. Dan ini juga dapat menjadi pertumbuhan ya. Dia dapat tumbuh ketika dicairkan. Jadi pertama kan di-blanching dan kawan-kawan atau tidak segala macam. Ternyata dia misalkan tidak blanching itu dia tidak tumbuh. Tapi ketika makanan itu dia cairkan atau rehidrasi, ternyata dia menjadi media pertumbuhannya. Blanching juga dapat menggunakan jaringan sayuran ya untuk memfasilitasi pengisian ke dalam kontainer. Kontainer itu bisa dibilang can ya, segala macam wadah kita bilang. Dan juga menghilangkan udara dari ruang antarseluler yang meningkatkan densitas makanan dan membantu dalam pembentukan ya. Ada space vakum dalam pengalengan. Jadi sebenarnya ada ruang kosong ketika kita mengalengkan itu ya, di bagian itu ruang kosongnya. Jadi itu ternyata dalam segi desain atau packaging itu dia penting juga ya. Mungkin kita kan ada yang packingnya, kita kan suka ngelihat, ih penuh nggak penuh ya ceritanya ya. Ternyata itu juga menjadi indikator buat mereka. Oke, jadi kalau milih makanan jangan penuh-penuh amat. Jadi ada alasannya suatu produsen mengisi makanan itu tidak full ya, dia kasihkan ruang kosong. Nah, di sini juga kamu juga bisa download artikel seperti ini, hanya contoh ya, maksudnya effect of blanching on some physical properties and processing recovery of sweet corn cobs. Jadi kamu bisa juga ambil di sini blanching ya. Jadi kamu fokus aja kamu mau blanching apa gitu ya. Nanti juga masuk ke ranah yang selanjutnya gitu ya sama teman-teman yang lain. Ini kamu baca-baca dulu. Di sini pengaruh proses blanching jagung ya ini ya. Dia pada regangan ya, energi dan juga proses pemulihan kernel ya. Kamu baca dulu ini cocok nggak dengan kamu. Takutnya bukan ini yang kamu butuhkan ya. Kamu baca di sini ya. Ada lihat di sininya. Lalu ada lagi impact of blanching on the performance of subsequent drying. Jadi setelah blanching dia tambahkan drying, tapi dryingnya secara bertahap di sini sama dia subsequent soalnya. Ya, kamu baca dulu. Ini dia
after dari jadi dia tambahkan blanching, bukan, sorry. Kalau saya baca sedikit, ini dia setelah di-blanching yang dibahas, yaitu drying-nya. Dia bilang, di sini drying adalah metode yang didesain sangat cukup kuno ya, kita bilang udah lama ya, untuk meningkatkan, umur simpan dari makanan, dengan cara menghilangkan sejumlah air yang ada di dalamnya. Nah, penggunaan blanching yang utama sebelum ke drying, lalu ke drying ya, itu adalah suatu hal yang sudah menjadi umum. Tentunya ketika suhu pengeringannya rendah yang digunakan. Karena blanching itu, tidak membuat enzim itu tidak aktif, sehingga, sensor yang tidak diinginkan itu berubah. Nah, ini dia. Nanti dia ngasih tahu di sini propose-nya apa. Jadi propose mechanism di sini dia apa yang dia maunya ke perusakan dari membran selnya, softening-nya, removal natural waxy layer, loss of turgor, dan pores enlargement. Nah, sini. Apakah ini yang kamu cari? Ya, kamu baca dulu. Ya, karena blanching itu cukup banyak. Lalu ada kinetik, ini studi kinetika ya ceritanya, blends. Ini brokoli, baca lagi. Apakah benar? Kalau di sini dia bilang blanching terus dia simpan di suhu rendah. Kalau suhu rendah berarti seakan freezing atau chilling. Ya, kamu baca lagi di sininya ya. Terus ada satu lagi buku tadi saya download ya, ini boleh kamu pakai sebenarnya. Nah, ini news perspective on food blanching. Jadi banyak ya. Jadi ada beberapa pandangan dari sejumlah peneliti ya mungkin ya bahasanya. Nah, kamu bisa buka di sini. Kontennya apa, blanching apa, tapi dia, nggak spesifik ya, bahannya apa, segala macam dia. Nah, ini jadi peluang buat kamu untuk review artikel. Di sini juga termasuk ada kebaharuan teknik blanching loh, ditambahin nama dia. Babnya cuma 7, ya, halaman 162. Itu aja dari hari ini perkuliahan teknologi pemrosesan panas untuk blanching. Ya, nanti saya tambahkan yang lain ya. Kurang lebih sebenarnya satu buku ke buku lain itu saling berkesinambungan sebenarnya. Tinggal kamu mau membacanya ulang kali. Ini yang seperti tadi ya, equipment itu butuh nggak sebenarnya ya, silakan saja ya. Ada steam blancher, yang lain-lain ini bisa kamu cek. Oke, itu aja dari saya dari channel DCU. Terima kasih, sampai jumpa lagi dan saya ucapkan selamat pagi.